Poin kedua, tawassul yang dilarang. Ini masih pertanyaan pertama tadi ya. Tawassul ada dua macam, yang dibolehkan dan dilarang. Yang dilarang adalah, yakni dengan memohon kepada orang-orang mati dan meminta mereka untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti yang terjadi di masa sekarang ini. Perbuatan seperti ini termasuk syirik besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 106. Surah Yunus ayat 106 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Jadi ingat teman-teman sekalian, jangan minta kepada orang mati. Orang mati itu butuh pada kita, bukan kita yang butuh pada mereka. Ya. Jangan mengkultus mereka. Sudah kami jelaskan kemarin contohnya, kalau Anda masih ingat, bagaimana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wanita suci, ibunya orang-orang beriman, itu masih hidup puluhan tahun tinggal di rumah beliau, di kamar beliau, di sebelah ranjangnya adalah kuburan Nabi SAW. Di sebelah ranjangnya kuburan ayahnya Abu Bakar. Di sebelah ranjangnya kuburan sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi tidak pernah Aisyah ya, itu membuka rumahnya dan mengatakan, ambillah tanah kuburan ketiga kuburan ini, terutama kuburan Nabi kalian, taruhlah air supaya berkah, mintalah kepada mereka. Tidak pernah sama sekali. Ya. Nah ini hal yang jelas sekali gitu. Begitu juga para sahabat tidak pernah melakukannya pada kuburan Nabi SAW. Tidak pernah juga Nabi SAW menyuruh para sahabat mendatangi kuburan para nabi-nabi. Beliau kan bisa menunjukkan, di sini kuburan Nabi Syuaib, di sini kuburan Nabi Ayub, di sini kuburan Nabi Musa, di sini kuburan Nabi Isa. Lalu kemudian beliau pergi ke sana sebagai contoh buat umatnya, sehingga menjadi syariat kan gitu. Tapi beliau tidak lakukan, kenapa? Apakah kita lebih baik daripada Nabi SAW? Tentu saja tidak. Gitu kan? Itu juga Nabi SAW tidak pernah menyuruh para sahabat untuk ya mengkultus kuburan syuhada Uhud, kuburan syuhada Badr. Ya. Beliau SAW hanya menziarahi, mengucapkan salam, mendoakan, lalu kemudian pergi. Itu yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi jangan sampai melebihi hal ini. Karena ini nanti akan membawa pada kesyirikan. Makanya kebanyakan subhanallah, dukun-dukun, ya, itu mereka mengkultuskan kuburan. Gitu ya. Mensakralkan kuburan tersebut. Ya. Yang membawa sesajen dengan segala macam. Yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi mereka melakukan itu untuk bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, adapun bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah SAW seperti mengatakan, ya Rabbku, dengan kemuliaan Muhammad SAW, sembuhkanlah aku, maka itu termasuk tidak dibolehkan juga. Ya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak melakukannya. Dalil yang lain adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan doa Al-Abbas, paman Nabi SAW radhiyallahu anhu majma'in. Ketika ia masih hidup, pada saat itu Umar tidak bertawassul kepada Rasulullah SAW karena beliau sudah meninggal. Ada sebuah riwayat sahih, di zaman Umar bin Khattab benar terjadi paceklik, panas, kering sekali kota Madinah. Maka beliau mengajak muslimin untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Nah di saat itu beliau menghadirkan paman Nabi Al-Abbas radhiyallahu anhu yang masih hidup di masa beliau. Maka Umar mengatakan dalam doanya, ya Allah, sungguhnya kami dulu di masa Nabi kami masih hidup, kami jadikan Nabi kami perantara antara kami dengan engkau. Dan sekarang Nabi kami sudah meninggal dan ini pamannya Abbas. Kami jadikan perantara antara kami sama engkau, maka terimalah doanya. Lalu Abbas pun berdoa, kemudian Allah turunkan hujan. Nah dari riwayat ini kita bisa lihat bahwasanya boleh juga orang bertawassul dengan orang saleh masih hidup. Orang tua kita, guru kita, kita mengatakan tolong doakan saya, tolong mohon ampunkan kepada Allah untuk saya gitu kan. Bisa saja. Sebagaimana para sahabat melakukannya pada Nabi SAW. Ya. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, setelah orang tua kita meninggal, sesoleh apapun orang yang kita kenal dari guru-guru kita, maka tidak boleh lagi kita minta kepada mereka untuk bertawassul dengan mereka setelah mereka meninggal. Kata beliau, tawassul seperti ini dapat menyeret kepada perbuatan syirik nantinya. Kalau orang melakukannya, ya maksudnya dia datang kepada orang yang sudah mati lalu minta-minta, ya. Apabila diyakini bahwa Allah membutuhkan seorang perantara seperti raja atau pemimpin lainnya, karena kita berarti tidak, atau berarti kita telah menyamakan atau mempersamakan yang maha pencipta dengan makhluknya. Jadi ini bisa dikuatkan dengan riwayat yang kami sebutkan kemarin ya. Bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit lalu langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.